dinyalakan, kocak lah. Kenapa nih guys? Free Fire ngebug lagi kah? Sering banget kayak gini anjir kalau live tuh guys. Oke. Lihatin Jokowi. Aduh, akan melawan player dari depan dengan menggunakan satu buah. Pikirnya padahal bisa menggunakan etik dan tadi langsung knock. Ternyata akhirnya dengan etiknya dan knock ke arah seorang Ira. Ira berhasil didapatkan tapi satu player lagi backup dan tidak bisa membentuk saat ini akan dilawan oleh Jokowi. Coba untuk maju ke depan, tembakan dengan satu buah slot apa woodpecker dari tadi digunakan. Kenapa nih? Dari sebenarnya Jokowi penggunaan woodpecker terus apa mau pempeng mode kan di mode ini. Lihat berhasil untuk di-knockdown oleh rekannya dari seorang Jokowi saat ini. Lalu sih harus terknockdown dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada Reiner juga di atas. Cecil dan Jokowi berhasil mendapat 3 poin elimination di tempat ini. Tapi saat ini kawan-kawan dari PU bertiga saja nampaknya, tidak banyak sekali player yang bermain. Kita berpindah terlebih dahulu ke kawan dari LLX yang pun akan bergerak menuju ke arah Mars Electric pastinya untuk menuju zona aman. Ada kemudian kawan-kawan dari ES yang sudah mendapatkan poin elimination total 10 dengan cepat sekali di awal permainan saat ini. Kita akan coba lihat juga. Tadi RRQ sudah selesai berperang, kita akan lanjut ke kawan-kawan. STF juga akan menuju hangar. Lalu si saat ini akan bergerak menuju senam. Oke, cukup dekat nampaknya kawan-kawan dari Jokowi. Jokowi dari View saat ini akan terknockdown. Tangan kawan-kawan SDF pun juga berada di arah hangar. Kasih dekat sekali dengan kawan-kawan dari View. Bebeknya pasti akan melakukan revive di arah hangar saat ini. Oh, ternyata sudah berpulang dengan cukup cepat. Cukup tim datang ke arah kawan-kawan dari mana tuh guys nama timnya guys? Kitty Boy kah? Oh ya, Kitty Boy datang menuju ke arah kawan-kawan dari SDF. SDF berhasil untuk didapatkan satu player yang tersisa 3 saja. Feng akan coba menuju untuk Feng Dimension. Ternyata tidak, mencoba untuk membantu rekannya Reiner. Ternyata ada satu tim lagi yang datang. Kitty Boy berhasil untuk didapatkan. Iya, kembali masih bisa. Quadra kill. Alhamdulillah, hai. Diculik tapi saat ini Bapak Zola pun harus terkena di tempat yang berbeda. Akan coba untuk di revive nampaknya kawan-kawan dari Boboiboy saat ini. Itu dia seorang Feng pun harus knockdown. Misalkan seorang Rohman yang coba melakukan revive tapi kalau knockdown juga kini untungnya dulu bisa untuk di revive tadinya. Itu dia bencana karena kawan-kawan dari Kitty Boy berhasil menculik 3 player. 4 bahkan, tapi sayang sekali mereka akan berperang kembali dengan tim yang berbeda kah? Atau bagaimana saat ini nampaknya harusnya tim yang berbeda, harusnya dari kawan-kawan RR itu tidak salah atau siapa kah? Jadi kita ketahui juga, kita lihat saat ini apa yang akan mereka lakukan. Sudah mulai dibuka tapi ternyata knockdown juga di tangan satu player. Jokowi, kawan-kawan dari RRQ datang mengganggu Kitty Boy dan Kitty Boy pun harus terkena damage yang cukup sakit dan rasakan knockdown juga. Lalu si berhasil mendapatkan satu buah knockdownnya di arah dalam. Dia berhasil untuk diculik sudah. Berapa match ini? 5. Makan dulu guys, manis. Aduh hai, sampai lupa komentator.
Aduh, kita lihat di sini kawan-kawan dari Kill Lauzi akan coba mendapatkan racing moment dari kita lihat performa. Padahal kawan-kawan dari Nol berhasil mendapatkan 4 poin elimination mereka. Ada Kitty Boy pun juga sudah melakukan reviving lawan kita. FFID nih dari kawan-kawan Never Die saat ini. Caster lupa guys, kemakan lagi makan kemakan lagi. Kita lihat sini Never Die saat ini. Coba kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Coba untuk mengumpulkan looting terlebih dahulu di satu buah airdrop charge untuk berhasil didapatkan, harusnya akan dapat satu buah launchpad pastinya ya. Dan juga untuk face mereka pasti akan aman banget untuk pertarungan nanti. Tidak perlu banyak melakukan pergerakan, tidak perlu ambil face 5 karena mereka face 5 pasti sudah ada yang level 4 atau full level 3. Kita kembali ke kawan-kawan dari Kaya Yenu saat ini. Nampaknya ada satu buah vehicle di arah bawah mereka. Coba untuk melakukan reviving. Kita lihat dari kawan-kawan Nu apa yang akan mereka lakukan. Saat ini seharusnya sudah sadar, sudah melihat di arah vending machine ada satu orang yang melakukan revive dan berhasil knockdown di sana. Nampaknya seorang Rohman, kawan dari SDF. Tapi, SS, satu player yang terculik. Harusnya tadi bisa untuk dibantu. Kemana keluarnya tuh teman-teman? Oke, kita kembali berpindah terlebih dahulu. Lawan kawan dari SDF satu player, aduh dulu kembali menjadi player the last player, tapi tampaknya tembakan dari belakang yang barusan kita lihat untungnya miss sedikit ke arah kiri kepala seorang dulu. Kita lihat kawan-kawan dari RRQ Lauzi saat ini pun juga akan bergerak menuju satu tim. Coba untuk lemparkan satu granat dimasak terlebih dahulu, satu tilt damage kena knockdown karena bila high 3, bahkan player nampaknya sudah berhasil untuk dikenakan dan wipeout di tangan seorang Lauzi. Itu dia satu buah utility grenade yang berhasil dilemparkan dan kena connect ke arah 3 player dan wipeout akhirnya. Ini dia Lauzi dengan bombernya teman-teman ya. Kita akan berpindah kembali ke kawan-kawan Cecel saat ini. Sorry, ini kawan dari RRQ juga sama. Never Die saat ini Starboard pun nampaknya melawan kawan dari NU saat ini, tapi Wira masih bisa untuk membantu rekannya, satu player berhasil diculiknya. Untuk mundur sedikit ke arah luar terlebih dahulu, mencari formasi dan masuk kembali ke arah dalam. Nampaknya seorang Gizen sudah melihat satu player masih untuk knockdown ke arah depan. Gizen coba untuk melakukan reviving harusnya, tapi nampaknya masih ada satu player yang menjaga sebuah vending machine di arah sana. Dia tembak coba untuk ditembakkan dan berhasil knockdown seorang CGRX. Ini dia kawan-kawan dari Never Die yang membuat kawan-kawan dari NU pun harus sedikit kesulitan karena tapi nampaknya seorang Never Die kembali terculik. Starburst bisa untuk di revive barusan ya. Coba untuk melihat ke atas. Nampaknya ada 3 player di atas yang tidak akan coba untuk dilawan karena tembakan pun dari belakang masuk ke arah seorang Burst, tapi masih bisa untuk menggunakan satu buah morsenya untuk melakukan reviving atau bagaimana mencari lootingan. Itu lain siapa tuh? Main musuh teman ya. Tapi seorang Burst tidak mendapatkan lootingannya agak sedikit lama karena seorang pun sakit. Burst, sonanya sakit Burst. Kita bergerak menuju zona aman, harusnya masih bisa untuk menuju ke dalam zona aman. Saat ini bisa diputar kena tembakan dari kanan kiri. Dua yang berhasil untuk di pop up. Saat ini pertarungan di Victory cukup lama sekali nampaknya, tapi berhasil untuk di wipe oleh kawan-kawan dari Gizen. Ini kawan-kawan dari Bunlaut pun juga akan melawan kawan-kawan dari RRQ harusnya yang berasal dari benar saja harusnya lawan RRQ. Jadi ya peran grenade dari seorang Lauzi ke arah atas. Coba untuk didapatkan, tidak connect nampaknya, belum juga connect karena memang dari dalam pun juga ada satu player. Saat ini akan turun karena buat tapi terkena HP-nya. Dari arah luar coba untuk membackup rekannya, tapi harus sadar bahwa di kanan jauh ada satu buah sniper harusnya. Tembakah? Dia tembakannya connect nampaknya, tapi akhirnya ke knockdown ke seorang SCL, tapi SNK pun harus diculik juga. Pertukaran terjadi saat ini. Kawan-kawan di SNK jika mereka terlalu lama berenang saat ini mereka akan diganggu oleh tim ketiga yang berada dari Victory. Tembakan di apa yang terjadi? Dua player terkena knockdown. Akan front out dan tapi sampainya ada satu buah vehicle yang datang mengganggu mereka. Kawan-kawan dari Never Die pun mendapatkan buaya.
Oke, back to back di sini kita ke match kedua pada malam hari ini. Kita lihat kawan-kawan dari Gisen sampai satu player yang berhasil didapatkan ke arah tim manakah itu. Sudah kita ketahui, coba kita cari tahu lebih dahulu. Tembakan kembali juga dari seorang SNKI kakak. Saat ini akan coba memberikan tembakan, tapi nampaknya coba untuk mundur terlebih dahulu, kan cari satu buah position dari arah bawahnya satu player yang coba untuk menembak ke arah kakak, tapi nampaknya tidak bisa karena memang masih terhalang oleh satu buah tangga. Dia akan down kembali dapat menekan Double kakak. kill. Sebelah sini kakak nampaknya berhasil makan ke arah dalam dari kawan-kawan kakak. Di dalam tidak ketahui juga seperti apa perang ini dalam saat ini. Kisen coba kita Double lihat kill. akan maju sedikit demi sedikit ke arah depan, mencari kemana ke sisa-sisa dari player yang berada di sekitar mereka saat ini. Belum didapatkan juga nampaknya. Kawan-kawan dari Burnout saat ini berada di Air Force mendapatkan satu buah area Blue Zone saat ini, tapi dekat dengan kawan dari Almoja yang akan bergerak ke arah mereka. Apakah akan terjadi saat ini, tapi tempat yang berbeda. Kawan-kawan dari FK putusnya sendirian coba untuk cabut, masih bisa harusnya cabut, tapi Lauzi sendirian saja di tempat yang berbeda saat ini. Dengan satu timnya, dua player berhasil mendapatkan total 2 poin elimination ke arah tim manakah? Tidak kita ketahui teman-teman. Harusnya karena kawan-kawan dari Yesai saat ini. Oh, sudah cabut player. Bukan S juga. Apalagi kawan-kawan dari Burnout sepertinya, karena mereka berada di tempat yang cukup jauh juga. Saat ini kawan-kawan dari RBN Rama pun juga terjadi peperangan karena Coach harus terkena knockdown. Dan tersisa Pico dan juga 25 saat ini. 25 cuma untuk membantu seorang Pico yang berada dengan satu buah sekali, tapi masih belum kelihatan musuhnya. Tembakan ke arah kanan berhasil untuk dibuat, tapi masih belum menghasilkan knockdown. Dari belakang kita terlihat dari arah minimap ada satu tembakan dari belakang seorang 25 saat ini coba untuk bergerak masuk ke dalam rumah dan coba entah melakukan apa ya, mencari satu buah UAV mungkin. Bukan info nampaknya di arah bukit sudah terlihat ada satu player. Kawan-kawan dari Al juga saat ini dua player tersisa sendirian. Seorang Jars akan coba untuk melawan satu tim. Tidak, sebelah kiri dan belakang pun juga harus terkena knockdown. Sudah selesai, sudah tersisa satu player terakhir. Kawan-kawan dari CRW Raditya, ada Shang for You, ada kawan-kawan ini rame banget mereka ya, berpisah-pisah tapi sayangnya. Ada Kitty Boy saat ini coba berada di sekitar Fire Bridge, mencari beberapa resource tambahan untuk menuju ke arah tempat selanjutnya rotasi mereka entah kemana. Kawan-kawan dari Kainu juga cukup jauh masih, tapi saat ini kawan-kawan dari Adudu dan Feng sudah mendapatkan 5 poin elimination mereka di daerah Kuari, nampaknya melawan kawan-kawan dari RRQ, karena RRQ pun juga ternyata malah kalah dari seorang CCL sendirian, masih bisa untuk melakukan revive untungnya di arah Marble Works pastinya. Adudu berhasil memukul mundur kawan-kawan dari RRQ, untungnya masih ada satu player yang bisa tadi melakukan revive. Nge-lag lagi guys, kenapa nih? Dari tadi nge-lag loh. Kita lihat di sini apa satu tim berada dari jembatan dengan kawan-kawan Yesai saat ini. Harusnya sih kawan-kawan dari Never deh, tidak salah tadi. Oh bukan, Bull Up juga bukan. RBN kah? Bukan juga kawan-kawan.
Al, bukan juga. Cewek bukan juga. Loh, Kitty Boy kali. Ya Kitty Boy nampaknya. Berada di daerah jembatan dengan saya saat ini melihat satu player daerah bocor yang ditembakkan 100 damage balas satu masuk. Nampaknya belum jauh masuk knockdown. Satu bobot maker sudah digunakan untuk melakukan damage tambahan. Nampaknya berhasil mendapatkan satu player. Bila sendirian ke depan. Oh, sudah penuh nampaknya. Tembakan diberikan nampaknya ke arah tubuh vending mesin. Hanya tinggalkan karena memilih untuk ambil dua player yang kedua. Satu player untuk knockdown barusan. Mencet kembali. Tangan Hero berlemparan beberapa grenade dan dimasak. Nampaknya masih belum jauh makanan nekat. Lihat dan wipeout sudah. Kawan-kawan dari YS saya pun harus berpulang di tangan kawan-kawan dari Kitty Boy. Game set nampaknya. Di kawan-kawan dari YS ada Herbian juga. Masih survive kawan-kawan dari Real. Cukup lama. Kitty Boy akan melawan satu tim. Harusnya tim manakah itu? Piu nampaknya akan dilawan oleh mereka. Ternyata tadi menculik satu player yang mencoba untuk melakukan revive di vending machine. Dari perangan apa ya, seorang Burst pun harus tekan knockdown. Dari seorang Piu pun juga akan mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi nampaknya dari sebelah kanan damage cukup sakit dari belakang punya terkena damage dan sayangnya tidak sadar atau bagaimana memang menyisakan satu player seorang bebek nyosor dan rata wipeout dengan cukup mudahnya di tangan kawanan dari Kitty Boy. Tidak sadar mungkin tadi di arah belakang ada suatu tembakan yang terbuka oleh kawan-kawan dari Kitty Boy, tapi mereka malah tidak sadar loh kawan-kawan dari siapa tadi guys, bebek apa tuh yang namanya ya, back nyosor ya, kawan-kawan dari Pew tidak sadar sepertinya bahwa di arah belakang tembakan mereka entah kenapa seperti baru bermain teman-teman, seperti player yang baru main gitu. Entah apa yang sudah mereka lakukan saat ini di match kedua. Cukup cepat sekali pastinya dirata oleh kawan-kawan dari Kitty Boy, seperti bermain ranked saja harusnya. Ini peperangan pun terbuka akhirnya. Sniper dari saat ini akan melawan kawan-kawan dari NU. Coba berhasil untuk dapatkan satu pelayannya Wira. Dan satu pelayan menggunakan memakai hardcore saat ini. Shot karena Snu barusan. Double kill. Dan saat ini kawan-kawan dari NU pun harus mengalami kesulitan mereka setelah beberapa yang terculik. Kita coba lihat apakah mereka masih survive. Misalkan seorang CGRX itu yang masih bisa untuk cabut dan melakukan revive yang harusnya masih bisa dilakukan.
Dia Peng. Karena tatakan nampaknya di kawan-kawan Kitty Boy saat ini, Peng. Kan terus ditatakin dihancurkan bawahnya karena saat ini harusnya pun terkena knockdown seorang Peng. Itu akan cukup jauh dari Adu dan Rohman. Memang cukup terbuka barusan pergerakan dari seorang Peng ya. Kayaknya berhasil untuk menjadi makanan bagi kawan-kawan dari Kitty Boy. Kita lihat di sini. Bila hai AVG Kelsey saat ini mereka akan coba untuk menyeberang menuju ke arah seberang pastinya. Sudah berhasil untuk didapatkan harusnya bagian high ground sekitar Brasilia. Saat ini kawan-kawan dari kayak ini. Hei, terkena tembakan. Tidak sadar, tersisa 26 HP untuknya masih bisa untuk berlindung di satu buah area. Airdrop pastinya. Tempat yang berbeda, kawan-kawan menggunakan dengan perlawan ke arah satu buah kawan-kawan dari EAS. Yang coba menjauh di dari memang berada di area Arsenal di sini kita bisa lihat. Kawan-kawan CR juga akan mencoba dekat dari arah rumah 8 saat ini mereka pun juga melawan satu tim. Saat ini out pun masih berada di luar zona, entah nembak apa barusan angin atau pohon yang ditembakannya ya. Tapi tersisa kawan-kawan dari EAS ini 2 player terakhir. Cewek Raditya saat ini ada peperangan tipis-tipis yang sedang terjadi di daerah rumah 8 saat ini. Ada lemparan granat yang berhasil connect. Karena kawan RW Raditya cukup banyak darah yang sudah terkuras. Dia ada penggunaan UAV kah? UAV healnya mana? Aduh, campur ribu knockdown. Cewek Raditya saat ini tersisa sendirian. Apa yang dilakukan cewek Raditya? Ngapain? Lah, Raditya barusan bisa kita lihat bermain seperti layaknya player yang tidak pernah bermain. Loh ya, entah apa yang terjadi barusan. Akhirnya mereka pun harus rata dengan cukup cepatnya. Wow. Permainan macam apa ini? Tibo dan kawan-kawan coba untuk bergerak menuju time safe zone kembali dengan poin elimination yang cukup banyak mereka berhasil dapatkan saat ini. Wow. Total ada sekitar 17 poin elimination. Hei, sadarkah? Si boy ternyata bila high harus terkena knockdown. Wih, sadar nampaknya dari sebelah kiri ada satu tim yang datang karena mereka tembakan sudah dibuka saat ini. Kita lihat terus menerus untuk ditembak dengan satu buah karnya, tapi belum juga knockdown, masih menguras HP saja karena memang ada Yogi Growal yang masih bisa digunakan oleh tim lawannya saat ini. Masih bisa, tapi nampaknya seorang Kitibo coba untuk memilih mundur ke arah belakang terlebih dahulu, meninggalkan seorang Bilahai di sana. Kawan-kawan dari NU saat ini kita lihat satu buah penggunaan UAV tadi yang baik sekali. Hasil untuk menahan tembakan-tembakan yang masuk saat ini. Coba untuk diberikan beberapa tembakan random saja. Di depan harusnya mereka tadi maju loh ke arah depan. Kenapa mereka terlalu lama saat ini? Akhirnya Ubay pun benar-benar dan misalkan seorang CGRX saat ini tidak membantu apa-apa, malah panik atau bagaimana. Bukannya membantu malah dibiarin saja. Aduh, kawan-kawan dari NU, setup yang jelek sekali, permainannya sangat lambat temponya dan membuat mereka rata dengan begitu mudahnya di tangan kawan-kawan dari Kitty Boy. Entah permainan seperti apa saat ini yang membuat mereka bisa masuk, tapi malam hari ini mereka bermain dengan cukup jelek sekali. Kita lihat barusan Kitty Boy terlebih dahulu kita untuk mundur ke arah belakang, masih bisa untuk ditahan HP-nya. Sampai sudah disadari bahwa di sana ada layar tembakan baca ibu dan akhirnya pun terkena dan wipeout sudah kawan dari N dengan cukup mudah. Ini dia 3-2 tim terakhir, 3 player terakhir yang akan dilawan oleh kawan-kawan dari Kitty Boy. Siapakah tim tersebut? Harusnya kawan-kawan dari EAS. Benar saja, EAS tapi pun tidak memiliki banyak sekali resource karena mereka baru saja reset tadinya di sekitaran late game. Tadi terlepas juga dan masih menonton ke arah Sonjero Godzilla 3 melawan 3 saat ini, tapi Weir tidak boleh terkena dan terkena knockdown. Benar saja posisi mereka akan kalah pastinya, dan benar saja 2 player menculik saat ini. Izen sendirian saja akan melawan 3 player saja dan Buya untuk kawan-kawan dari Kitty Boy.
jelek sebenarnya tadi. Dan harusnya seorang player dari kawanan EA seharusnya tidak boleh terkena knockdown di saat seperti itu. Harusnya mereka masih bisa untuk bertahan. Tapi nampaknya terlalu terbuka dan akhirnya pun harus rata. Iya, untuk kawanan Kitty Boy saat ini. Poin eliminasi mereka sudah cukup banyak. Wow, teman-teman ya. Hampir 30 sepertinya. Oh, udah 30 tuh, guys. Bentar ya, kita screenshot terlebih dahulu, teman-teman. Dan kita akan masuk. Duh, salah screenshot, kocak. Gas 52 ya, teman-teman ya. Sip. Yo, welcome teman-teman. Saat ini kita masuk ke match ketiga. Saat ini kawan-kawan dari Bunga akan turun di area shrine dengan blue zone di tangan mereka. Saat ini harusnya banyak resource yang bisa didapatkan, tapi akan ada satu tim yang datang ke arah mereka pastinya. Kita lihat apa yang mereka lakukan saat ini. Seorang Raplow saat ini berada di dekat sendirian dengan level vektornya. Coba untuk melihat ke depan. Harusnya belum ada peperangan yang akan dibuka, tapi nampaknya ada peperangan tempat yang lain. Saat ini tembakan sudah masuk ke arah mereka, tapi kawan-kawan dari SDF Adudu sudah berpulang. Kawan-kawan dari RRQ saat ini berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi seorang Ceca di tempat yang berbeda, tapi nampaknya Lausi berhasil sendirian saja. Supaya tadi di knockdown kembali di arah seorang Ceca, tapi Ceca harusnya masih bisa melakukan revive. 5 poin elimination, kok bisa guys? Wow, gigit sekali seorang Ceca ya. 5 poin elimination atau 4 barusan, sorry. Berhasil untuk didapatkan, satunya di arah tangannya, tangan rekannya seorang RRQ Lobby, tapi saat ini bahkan dia lagi berada dalam bagasi kesulitan karena seorang RRQ satu cabut. Ceca berhasil untuk mendapatkan satu player. Double kill. Harusnya Kisat Mod tidak bisa di revive kah? Sedikit lagi teman-teman. Tidak bisa di revive tapi masih bisa. Kawan-kawan dari ES Never saat ini berada dari Foundation juga masih bisa untuk mendapatkan area mereka, tapi burn out kawan-kawan saya sini. Mereka berada di ambang kesulitan karena satu player terculik. Coba untuk melakukan revive harusnya seorang burn out. RBN sudah berpulang. Jarwe Raditya pun juga di daerah Byfront coba untuk melakukan reviving rekan-rekannya, masih bisa. Itu dia.
Kitty Boy akan masuk ke dalam zona aman kayak dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 4 poin elimination. Kita tidak lihat karena memang tadi banyak sekali peperangan yang terjadi teman-teman. Saat ini Los akan turun daerah konsil, harusnya dekat dengan satu player atau dua player tadi sorry yang memang berada di sekitar sana. Ini dia kawan review masih survive juga, baru saja turun di daerah Santa Catarina. Cari rate ya. Saat ini berhasil untuk revive tapi nampaknya akan ada satu player yang akan dilawannya. Tembakan pun masuk tapi nampaknya dua player yang melawan seorang Raditya sendirian dan harus ke knockdown juga akhirnya. Aduh teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Kita baru bergerak saat ini. Agak sedikit pegal. Kayak ini dia. Delay saat ini 20 detik ya teman-teman, jadi nggak bakal kelihatan nih Arya Kiro saat ini harus knockdown kembali. Misalkan seorang rekan-rekannya, seorang Kusei yang berhasil melakukan reviving kembali pastinya. Itu dia. Kita boy saat ini kita lihat kawan-kawan sekalian kan coba untuk berada di daerah comment post. Harusnya akan melakukan revive kembali ke seorang Jero Godzilla yang memang harus terculik barusan. Tapi nampaknya masih bisa untuk di revive bila high saat ini. 99 plus, nice. Nah itu dia. Tiba-tiba bagus, tiba-tiba jelek. Nice. Jero. Seorang Kino saat ini coba untuk bergerak masuk. Mencari beberapa loot terlebih dahulu. Ada pergerakan yang sebenarnya tidak perlu amat. Kita akan lihat kawan-kawan dari Kayenu nih. Gimana tadi guys? Di awal match mereka, permainan mereka sangat-sangat buruk sebenarnya di dua match sebelumnya. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka sudah berhasil mendapatkan 4 poin elimination, tapi walau hari masih bermain kuda nampaknya seorang Chigara X no. Ya. Entah kemana arahnya sebenarnya. Oke, menuju Mamut mungkin. Atau Arsenal kah yang akan mereka jadikan satu buah area rotasi selanjutnya ya. Tidak tahu juga seperti apa sih permainan mereka ini, agak menyusahkan juga. Tadi saat kita berpindah ke arah kawan-kawan dari area saat ini. Lauzi berada di arah bawah coba untuk memberikan tembakan tapi namanya tidak bisa membantu. Kejar seorang drone. Jokowi juga seorang drone. Lauzi dan juga Dede berdua saja. Berputar-putar seorang Lauzi nampaknya entah mau kemana. Karena Kide saat ini buatnya juga Raki untuk bahkan berhasil untuk mendapatkan satu player seorang Al. Itu dia satu buah tembakan dengan berada yang connect dengan cukup baik kayak seorang Dede. Sniper rifle yang sniper yang sangat baik. Dia kembali terlihat satu player dari dalam tapi nampaknya belum juga kena, belum juga connect. Tembakan harus berhati-hati, satu buku keluar. Tembakan headshot karena yang terlalu terbuka, terlalu menduk dan akhirnya langsung kembali ke player dari Al Mojang. Ini dia. Dia untuk mencari player yang kedua nampaknya tidak bisa. Terhalang keluarnya, cukup mengganggu sepertinya. Coba untuk dicari caranya tidak bisa lah. Coba untuk mundur terlebih dahulu. Ada Jokowi juga yang coba untuk cabut berpindah ke arah shrine. Agak sedikit bergeser cukup jauh tapi nampaknya seorang dari tidak ada bantuan dari seorang Lauzi. Ditinggalkan saja, sayang sekali. Harus coba untuk mundur kembali tapi bebek nyosor saat ini. Kawannya seorang Sam harus terkena knockdown sendirian saja. Bebek nyosor tidak tahu mau kemana. Sudah tidak bisa kemana-mana. Sudah membatu sepertinya. Tidak bisa kemana-mana saat ini Josor. Apa yang akan terjadi sebentar lagi harusnya akan rata. Itu dia, tembakan kena ke konek sudah ke arah seorang Nyosor bisa dari seorang Nyosor dan akhirnya pun rata di tangan kawan-kawan Kitty Boy. Terlalu lama padahal tadi bisa untuk mundur entah kemana ataupun melakukan revive di area yang berbeda tapi malah terdiam sepertinya membatu, otaknya tidak bisa bekerja lagi dan akhirnya pun rata di tangan kawan-kawan Kitty Boy. Tidak seperti grand final kemarin sepertinya saat ini. Padahal grand final tuh malam ini adalah grand final yang mencari tim-tim kuat harusnya. Karena hanya 2 tim dari total 12 tim per pot. Total 6 pot malahan teman-teman. Yang harusnya bisa loh, tapi tidak bisa. Bermain dengan begitu baik, tidak seperti Trinek teman-teman, yang dimana permainan kualif sampai dengan semifinal sangat-sangat mudah bisa dibilang karena BO4 BO6 gitu ya, jadi tidak akan sulit. Tapi saat ini BO2 padahal teman-teman, tapi permainan yang bisa ditunjukkan saat ini tidak begitu sekeras Trinek pastinya. Lihat seorang Kitty Boy coba untuk bergerak, kita lihat tapi seorang Bila harus terkena knockdown.
Tembakan kembali dibuka untuk menghancurkan satu buah UAV. Nampaknya kita buah yang bergerak ke arah kiri terlalu reviving. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, tidak ingin melanjutkan pertarungan karena memang dua player yang sudah terculik. Kelsey saat ini berada cukup jauh, tidak bisa membackup rekan-rekannya pastinya karena sniper di area yang terbuka. Tembakan kah atau tidak? Coba untuk ditahan, belum bisa dibuka. Seorang Jaroko bila berhasil untuk di revive pastinya. Seorang Kelsey coba untuk mundur terlebih dahulu karena memang tidak mendapatkan satu buah area. Sepertinya Kitty Boy akan bergerak menuju ke arah atas sepertinya. Sudah lihat satu player di arah atas, itu dia. Saya menggunakan maksud, makanya masih miss juga, belum juga connect sama sekali. Kembali berpindah ke arah tubuh guna dengan laba-labanya menjadi Spider-Man terlebih dahulu dari seorang Kitty Boy. Keluar masuk masih miss. Itu dia karakternya digunakan juga. Setelah begitu lama maju ke arah depan, tapi terlalu terbuka melawan sniper ternyata teman-teman. Kitty Boy melawan sniper tapi tembakan masuk ke arah dari sebelah kiri. Itu dia. Kitty Boy coba mundur terlebih dahulu karena tersisa 100 HP saja. Gila, headset ini pun datang juga akhirnya. Dengan Jero pun di revive, rekan-rekan dari AVG harusnya akan cukup kuat. Melawan siapa sih mereka nih? Oh, Burun. Oh, dan kawan-kawan saat ini berhasil mendapatkan seorang. Bukan juga. Loh. Lawan mereka sebenarnya siapa sih? Bentar teman-teman ya. Oh, ini dia. Kawan-kawan dari ES nampaknya yang datang saat ini mengganggu permainan dari kawan-kawan boy. Jero berhasil untuk didapatkan. Coba untuk berpindah ke arah bangunan seberang. Ini. Terus kawan-kawan dari Kitty Boy akan banyak yang terculik. Dua player tersisa ternyata. Masih ada AVG Kelsey. Dan tidak berhasil untuk ditemukan harusnya. Itu sebuah koda. Makan dari belakang. 150 HP berhasil untuk dikuras, tapi nampaknya masih bisa digunakan kembali. Alhamdulillah. Ini akan memperlambat untuk bisa melakukan revive versus seorang Kelsey. Cukup jauh. Ya, benar saja. Oh, tidak ada koin harusnya seorang Kelsey. Karena yang peperangan tadi terlalu lama dan tidak ada koin. Banyak upaya revive memang tadi yang dilakukan. Saat ini kawan-kawan CRY pun akan berperan satu tim, tembakan ke arah depan. Dia di arah batu tapi nampaknya agak terlambat sedikit dari snipernya. Tadi ada satu buah sniper kembali ditembakkan. Beberapa tembakan, satu buah pistol barusan ya. Pistol api berhasil untuk melakukan dengan satu pelayar, coba untuk ditinggalkan saja. Oke. Coba kita lihat terlebih dahulu teman-teman kawan-kawan CRW. Tadi saya di area minimap satu player melakukan upaya revive di area belakang, saat ini kawan Viman pastinya. Coba kita berpindah kembali. CRNU, kawan-kawan dari NU saat ini masih survive hingga saat ini dengan total 5 poin elimination. SS no bye. Coba untuk mendapatkan satu buah airdrop phase 5 pastinya. Akan menjadi objektif utama mereka pastinya. Untuk dihancurkan dengan cepat. Satu buah batang terlebih dahulu dihancurkan dengan begitu cepat. Ayo, come on, dapatkan phase 5 kalian teman-teman. Phase 5 akan berguna untuk peperangan mereka harusnya. Tapi jika masih kalah, maka itu akan menjadi kerugian bagi mereka sebenarnya. Karena phase 5 memiliki banyak sekali keuntungan di saat peperangan terjadi. Tuh, sisanya tergantung dengan resource dan juga skill kalian masing-masing sebenarnya sih. Jika tidak bisa memanfaatkan satu buah phase 5 pastinya akan menjadi kerugian juga, tidak akan berguna. Tapi saat ini harusnya kita bisa lihat kawan-kawan dari NU sudah memiliki resource yang cukup. Seorang CCL sendirian saja coba untuk melakukan revive di luar zona. Ternyata sniper mereka double car-nya tidak bisa bermain saat ini karena 3 player yang terculik. RRQ kesulitan juga. Saat ini ada like coba untuk masuk ke dalam zona aman tapi menuju ke arah jalur rotasi kawan-kawan dari NU, sorry.
Kita lihat di sini kawan-kawan RLX coba untuk bergerak sedikit menuju ke arah depan, harusnya akan sedikit berdekatan dengan kawan NU. Tempat yang berbeda, nampaknya kawan dari S berperang saat ini. Never Die dengan skill protoknya di bawah popok global berhasil untuk dilakukan. Tembakan ke arah dalam kelompok satu player, dua coba didapatkan, tersisa satu player itu terakhir untuk dikejar, tapi dari belakang tembakan yang masuk dan kini seorang Never Die berhasil menculik. Bah, satu Oscar itu revive itu berdiri Bambang, kenapa tidak ditembak? Aduh, saya berhasil untuk mendapatkannya dan wipeout sudah kawan-kawan dari CRW di tangan kawan dari EF Never Die. Ini dia burnout, seorang burnout. It's AA juga akan menuju daerah komen, sorry. Kita lihat mereka nampaknya sudah melihat satu player, tapi Raplay malah terkecolik di luar zona, terkena damage caption atau kakar dari kawan-kawan Cecil kalau tidak salah tadi. Itu dia, gue terlihat dari ALBG pun juga sendirian saja tidak bisa berbuat banyak. Aduh, benar saja kawan-kawan dari NU, satu player tertulik melawan beberapa player pun sulit saat ini, tapi masih bisa harusnya. Masih ada seorang Chels. EDN itu temanmu, bantuin. Aduh, Kino pun harus terculik. Nampaknya saat ini mereka memiliki keuntungan dan berhasil untuk bertahan kawan dari jalur Ultraman. Itu dia kawan-kawan dari LLX kalau tidak salah tadi harus berpulang di tangan kawan dari NU. NU masih cukup kuat harusnya memang karena mereka memiliki phase 5 dan resource yang cukup memadai saat ini akan bertambah. Tapi mereka tidak bisa melakukan revive ke Kino karena memang tadi terlalu telat, entah apa yang terjadi. Malah memilih untuk melakukan ending padahal harusnya melakukan reviving, tidak apa ya saat ini. Kita lihat kawan dari NU saat ini masih bisa untuk survive dengan 3 playernya, masih untung saja sebenarnya, tapi kita lihat dari kawan RRQ Losi berhasil untuk di revive, tapi hanya memiliki max 10 tembakan masuk lebih dalam lagi karena Losi masih tidak bisa knockdown dan tidak memberikan tembakan DD saat ini. Coba untuk memberikan tembakan random saja tampaknya dari rata belakang 2 yang coba untuk dihancurkan dan ke knockdown seorang Wira tampaknya, tapi Losi di tempat yang berbeda. Dia ada dalam tidak akan bisa disupport pastinya, tapi seorang DD terkena knockdown dengan satu buah SG Protocol ternyata terkena Happy Birthday seorang ES Never Die atau kawan-kawan yang saat ini mengganggu kawan dari RRI Losi. Ini Never Die coba untuk menutup gelombang, entah apa yang dilakukannya. Tidak ada player di situ. Never Die kemana? Aduh, FFD Wira turun saat ini pun juga, tapi yang memilih untuk keluar zona untuk mencari lucingan pastinya. Tapi di zona cukup sakit. Wira harus berhati-hati, harus cepat untuk lootingnya. Saat ini tempat yang berbeda SNK S Never Die coba untuk masuk ke dalam zona, tapi mereka masih berperang saja, masih membuka perang nampaknya. Masuk, jadi masih satu player sana, tapi Gisan harus knockdown di arah luar zona karena memang terlalu jauh. Di knockdown ternyata dari seorang burnout, tapi saat ini Wira berhasil untuk mendapatkan burnout harusnya, tapi Wira akan mengalami kesulitan karena memang zona akan membuatnya knockdown benar saja. Itu dia kerugian terjadi karena terlalu lama di luar zona, tapi saat ini S Never pun knockdown. Misalkan seorang kakak saya sendirian, apa yang dilakukannya? Satu permainan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari EAS yang sangat tidak baik. Jalur permainan mereka tidak begitu baik dan akhirnya membuat mereka kerugian sendiri. Saat ini kawan-kawan dari Pulmas pun yang akan menjadi pembalasan dendam karena mereka memang sudah memberikan kerugian di area luar zona. 2 player berhasil dibuat knock di luar zona. Itu dia FFID yang tadinya menculik player seorang burnout berhasil untuk dibuat semakin lama dan akhirnya knockdown. Tapi saat ini karena burnout tersisa 2 player di AA, Raplay berhasil diculik barusan, tersisa SNKY DDA dan juga di AA saat ini. Dan kawan dari Alpun harus berpulang saat ini tangan kawan dari NU. 3 player NU berhasil memulangkan mereka, tapi saat ini masih ada seorang laki, masih ada Jokowi dan CCLX Hal yang masih survive hingga pada saat ini. SNKY saat ini berhasil untuk diculik satu playernya SNKY DDA kalau tidak salah. CCLX Hal coba untuk bergerak menuju ke arah dalam. Ada seorang di knockdown misalkan SNKY DDA. Aduh. DA saja sendirian di daerah dalam nampaknya. Saat ini kalau dari NU memiliki keuntungan karena mereka tersisa dari 3 player, masih cukup kuat dengan phase 5 pun juga didapatkan barusan, tapi saat ini tembakannya masuk karena seorang Sex lebih banyak, lebih sakit sana, tapi mereka masih bisa maju. Jokowi CCLXL akan melawan kawan dari NU, tapi zona cukup dekat dengan mereka. CCLXL kenapa terbuka itu ada satu buah kompon rumah yang bisa digunakan padahal kenapa keluar? Aduh, jajel. Ini dia coba untuk memberikan tembakan ke arah kawan-kawan dari NU. Coba kita lihat CGR saat ini akan melihat ke arah kanan, saya tidak ada pergerakan. Kayaknya mereka lakukan 2 orang player terakhir teman-teman yang tidak mereka lawan loh. Padahal mereka bisa untuk maju dengan begitu cepat. Rasanya kemana semuanya jadi support kayak ini. Kita lihat akhirnya mereka pun melakukan ras supaya ras. Karena 2 player, 1 player harusnya dia berhasil didapatkan. Tidak, 1 player coba untuk didapatkan saat ini oleh di tangan kawan-kawan dari CGR. Tapi malah kena seorang UB-nya. Mobilnya pun dicolong. Aduh.
Gimana ini setup dari kawan-kawan NU? Semuanya jadi support, apakah bisa saat ini? Tapi oh malah diculik. Dipermainkan di tangan kawan-kawan dari Jokowi, dipermainkan di tangan kawan-kawan dari RRQ. Aduh, NU punya PS5 tapi kalah, dan saat ini ya kawan-kawan dari RRQ. Permainan yang begitu lambat dari kawan-kawan NU berhasil dimanfaatkan oleh kawan-kawan RRQ karena mereka terlalu lama, semuanya menjadi support, berpikirnya terlalu lambat, membatu, padahal mereka sudah untung dari segi resource, dari segi senjata, dari segi player bahkan, tapi mereka malah berdiam diri, semuanya menjadi support dan akhirnya rata loh, dipermainkan, dipermalukan di tangan kawan-kawan dari RRQ. Aduh, sayang sekali. Dan sudah memiliki resource yang memadai. Aduh, belum download pula. Alamak. Ini siapa nih? Suks ini. Belum download map juga. Aku kick aja lah ya. Aduh. Gimana sih, gengs? Kok bisa belum download? Aduh, hai. Sabar guys, lewat 12 kita kick ya. Udah nggak ada, udah nggak ada. Oh, ini RBN. Kan sudah disuruh, geng. Kan ini ku kick beneran, aku ban loh ini, guys. Siapa sih sukses? Ku ban juga nih player. Oke, kita masuk ke match keempat, Nextera pada malam hari ini. Telat-telat kita tinggal, teman-teman. Oke, kita masuk ke match keempat. Banyak sekali konten-konten malam ini sepertinya ya. Entah dari permainan yang bagus, permainan yang buruk mungkin. Masih ada FT berikutnya bang? Ada. Nanti info di saluran ya. Join aja di saluran, nanti di infoin guys. Bang Irwan Beleng. Irwan 92 guys ya. Kita lihat di sini kan ada Gizan. Aduh. Kita lihat di sini Gizan nampaknya turun di daerah Moodside, nampaknya ada satu tim. Dan dia ada yang berada di sekitar mereka harusnya. Kita lihat permainan dari kawan-kawan ES Never Die, Gizan. Kan turun saat ini. Menuju Moodside pastinya. Tipis-tipis saja perang belum pecah nampaknya, tapi itu berbeda. Kawan-kawan dari Bun Outside ini coba untuk melakukan revive karena supaya terculik barusan. Ya, kawan-kawan dari Al
saat ini pun melawan dari Everday, tapi dua player terculik malahan di tangan kawan-kawan dari Everday. 1-3 bahkan misalkan seorang Bang Fix yang pasti akan panik, akan sendirian. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Knockdown berhasil dapatkan satu player ke arah kawan-kawan dari Everday, tapi sampaknya tidak bisa berbuat banyak karena pusing juga mau kemana, dan akhirnya pun rata di tangan kawan-kawan dari Everday. Bob cepat, Bob mudah sekali diratakan oleh kawan-kawan dari Everday saat ini. Lihat memang memang seorang gerak tidak, oh tidak nampaknya. Oh, jadi teman-teman diganggu dengan satu bobot maker barusan sampai kawan dari ES Neverday karena akan ada kedatangan kawan-kawan dari Burnout menuju ke arah mereka yang mencari poin elimination pastinya. Mengejar pun kedua elimination Knockdown karena seorang Boykoy berhasil didapatkan Triple kill. terlalu depan sekali dan akhirnya aku terculik sendirian saja. Pertukaran terjadi akhirnya. Lihat saat ini. Menuju ke arah atas harusnya. Tapi dua player ke arah atas tidak begitu baik. Oke, itu dia nantinya ke bawah. Tembakan ke arah bawah. Knockdown berhasil dapatkan seorang Burnout. Nampaknya dengan Quadra kill. Tapi nampaknya itu player kah? Gitarnya memberikan tembakan. Dia bisa terlihat. Untuk ditembakkan dengan PS9 dulu. Dihancurkan dengan Oscar dan Everday berhasil terculik juga. Dominating. Ini dia kekuatan dari kawan-kawan Burnout yang berhasil memukul mundur kawan-kawan dari Neverday. Neverday saja sendirian seorang Wira. Apa nih manusia biasa woi-woi ini? Kawan-kawan review 66 saat ini. Coba menuju ke arah flap. Bayar apa ya tuh? View 66. Oke, ke arah depan nampaknya. Coba untuk diberikan tembakan kah? Tidak juga. Wait, seorang lau terknockdown nampaknya sebelah kiri. Bebek nyosor, aduh malah nyangkut di laut teman-teman. Kemudian saja View memberikan damage ke arah seorang Cigareno. Berhasil diculik seorang Cigareno. Saat ini nampaknya tapi bebek nyosor terknockdown di tempat yang lain nampaknya setelah bermain mobil-mobilan di daerah laut. Tentunya View masih bisa melakukan reviving harusnya, tapi Ungrid mah akan ditinggalkan saja. Dia yang berbeda akan melawan kawan dari NU. Manakah? Itu dia layarnya sudah ditembakkan tapi masih juga belum knockdown. Kenapa nih? Kemana tembakannya Green Man? Garitin Man ya, Garitin Man. Susah sekali namanya ya. Jadi lihat kemana mereka akan pergi. Kita lihat dari View saat ini coba untuk mundur ke belakang ke arah vending machine sampai player melakukan reviving. View saat ini akan melawan player tersebut untuk tidak menjadikan point elimination. Tapi sayangnya berhasil di knockdown di tangan seorang Sesno. Kawan kembali nyosor pun harus knockdown di tangan seorang siapa tuh guys? Sesno berusaha kita lihat di tembakan akhirnya pun pembalasan berhasil dilakukan, tapi setelah pertukaran yang tidak begitu adil sebenarnya karena Lau pun harus terculik. Woi, malah looting. Aduh, Garitin Man malah terlalu looting. Aduh. Permainan sangat jelek sebenarnya setelah berperang langsung looting padahal belum wipe out musuhnya, dan akhirnya membuat mereka berada di ambang kepunahan karena NU tersisa 4 player kembali untuk di revive, masih survive. Selesai sudah. Ini dia NU saat ini panas setelah mereka sebelumnya berkumpul banyak sekali kesalahan. Itu dia, satu player terakhir harusnya. Cari, kamu baik.
Dan benar saja, rata akhirnya. Kawan-kawan dari Carry Tin Man. Aduh, mereka sih kebanyakan looting seorang Carry Tin Man, guys. Akhirnya Cigar Exno pun ternyata terculik juga karena ada tim lain yang datang. Kino berhasil untuk di-revive kembali. Sexno akan menjadi orang yang selalu melakukan reviving dari tadi. Yang berhasil survive tapi Ubay dibantu kembali tapi harusnya terculik di tangan seorang Burnout yang datang karena mereka memang terlalu lama perangan mereka. Saat ini Zefeng jauh, kita cari kawan-kawan dari Burnout saat ini yang berperang. 8, 12, 13. Wow. 13 point elimination berhasil didapatkan di tangan yang merebut out perusahaan. Dia burn out nampaknya. Dia perang apa yang tengah kembali. Kayak dia berhasil dulu seorang burn out. Coba untuk mencari Killing manakah spree. player tersebut. Nampaknya 2 player ketemu lawan seorang burn out dan saja. Ini bencana tapi berhasil diculik kembali. S never die ternyata barusan terculik kembali. Wow, 3 player. Player terakhir kah? 2 ternyata berhasil di revive dan akhirnya pun harus rata. Kawan-kawan dari burn out. Ini kawan-kawan Kitty Boy saat ini tidak terlalu panas ya, tapi sudah dapat 8 point elimination. Kawan-kawan Kaino pun juga tidak mau kalah dengan 8 point elimination mereka pastinya. STF cukup pelan saya tempo mereka. Wow, 14 player di map yang masih bisa kita bilang zonanya baru loh. Baru nutup zona kedua guys, belum nutup bahkan zona kedua tapi sudah tersisa 14, 15 player, 16 sorry. Sudah di review beberapa playernya. Wow, teman-teman. Cepat sekali barusan peperangan, terlalu banyak yang terjadi. Wow, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. 8 tim berpulang, tersisa 4 tim terakhir. Yang pastinya sudah stack 4 saat ini. Wow. Cukup cepat pastinya. Nah, turun. Oke, back to back di sini. 4 tim terakhir. Ini dia kawan dari SDM sampai 2 player 3. Hah? Cepat sekali. 3 orang terkena knockdown dengan begitu cepatnya. Wow, Feng harus coba untuk cabut saat ini. Tapi nampaknya rata dengan cukup cepatnya di tangan kawan-kawan Kitty Boy. Wow. Permainan cukup baik nampaknya cukup mendominasi kawan-kawan dari Kitty Boy. Nah, apa sih? Goblok aja ya, ribut kali ini. Aduh. Sekarang Apa sih yang masuk ngecek-ngecek? mode siluman. Kita lihat kawan-kawan dari FVG. Dia bahkan masuk ke arah kawan dari APG, berhasil diculik seorang Chaos. Kitty Boy ternyata. Dia tangan kejar kembali tadi Kitty Boy berhasil untuk mendapatkan triple layer. Dispo Kino, aduh kawan-kawan dari NU kembali akan rata. Sebentar lagi tersisa 50 HP seorang CGRX
Apa yang dilakukannya? Tidak bisa berbuat banyak. Aduh. Kitty Boy masih kuat sekali pastinya. Sudah tahu kali mana musuhnya. Untuk menuju ke arah tempat tersebut, tapi tampaknya berputar kembali ke arah bawah. Ke belakang malah berputar-putar kemana? Seorang Kitty Boy-nya. Ini dia. Bahkan ternyata terjadi kembali peperangan di arah atas. Dua tim terakhir yang merebutkan buaya api Bilal bisa terjadi kembali dengan cukup mudahnya. Jadi Boy dengan sebuah skornya malah nyangkut di sebuah tangga dan harus knockdown 3 playernya. FPG Chelsea sendirian saja tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya akan memilih untuk mati zona kah atau bagaimana. Harusnya akan menuju ke arah tempat yang cukup jauh. Itu dia berputar ke arah luar zona, ke dalam zona sorry, dengan sebuah launchpad, tapi pasti akan dikejar dan akhirnya pun buya untuk kawan dari ES Never Die. Bentar teman-teman, kita screenshot terlebih dahulu. Gas 27 ya. Back to back masuk ke match terakhir pada malam hari ini. Pastinya Solara. Oke, ini dia map Solara. Pastinya.
Kawan-kawan dari ES Never Die, supaya tersisa terakhir. Seorang Boykoy untungnya berhasil untuk di revive. Ada Burnout juga di tempat yang berbeda. Ada View. Ada Almo yang di match terakhir kali ini. Ada Lauzi yang cukup jauh berada dari daerah The Hub. Ada Nuh. Ada juga kawan-kawan dari SDF Tanata. Cukup ramai sekali. Data kawan dari RRQ yang barusan membuat kawan-kawan dari ES Never Die kesulitan karena yang tersisa satu player terakhir. Ini dia, Yesa pun akan berperang. Seorang Al, itu dia. Yesa berhasil mendapatkan satu player dari Al. Tapi nampaknya masih ada player dari atas. Belum kena knockdown satu buah. Masyarakat mengganggu saja tapi belum dapat poinnya. Tembus keluarnya. Itu dia, Bang Mojang berhasil kena knockdown kembali di tangan seorang Yesai. Al saat ini tersisa seorang jasanya sendiri coba untuk berputar sedikit ke arah atas. Coba untuk dicari nampaknya. Saat ini masih ada 2 player kembali. Setelah 2 player tercuri kembali loh. Cukup cepat sekali. Aduh, kesulitan nampaknya mereka di match kali ini, saudara. Ada Piu, ada Lau. Abang Mojang saat ini pun baru turun nampaknya, tapi sudah ada satu tim yang berada di sekitar mereka saat ini. Kan kesulitan pastinya. Abang Mojang sendiri untuk mundur terlebih dahulu karena yang cukup jauh. Delok kawan. Apa itu guys? Nggak paham aku guys bahasanya guys. Lihat Abang Mojang saat ini harus mengisi darahnya terlebih dahulu, tapi seorang AB harus terkena down di tempat yang berbeda. Fix berada di arah atas, Jas di arah bawah mencoba membantu. Itu dia sendiri berhasil untuk menghancurkan sebuah keluar kembali ke knockdown ke arah seorang Jarul Ultraman. Ini dia Jars. 2 player terakhir, Fix dan Jars. Dia akan dari siksa mod yang masih full satu tim saat ini akan melawan sisa-sisaan dari kawan-kawan dari Al. Double kill. Dan misalkan satu player terakhir yang berada di atas. Apa yang akan mereka lakukan? Al saat ini berada di ambang kepunahan mereka. Misalkan seorang Bang Fix saya sendirian, tapi Low di tempat yang berbeda. Nampaknya mereka mendapatkan 78 poin elimination di area The Hub. Apa nih yang dilakukan oleh kawan-kawan NU dari tadi guys? Masih di situ-situ saja. Belum ada pergerakan yang mereka lakukan. Dia nampaknya panik, ayo mau kemana NU? Ayo panik. Mundur terlebih dahulu, tidak adanya respect dulu barusan dari seorang Sexnu. Permainan yang bisa kita lihat sebenarnya permainan yang cukup tidak begitu baik. Lihat Sexnu mau kemana? Ayo panik.
berputar-putar saja di satu buah area tembakan coba dibuat, tapi masih cukup jauh jaraknya dan akhirnya Sexton pun harus knockdown. Tapi sama-sama knock. Nampaknya untungnya masih ada rekannya CGR yang merasa sedikit tembakan kembali dibuka ke arah bawah. Yang bisa terbuka supaya tidak saja berhasil didapatkan dengan mudahnya. Itu dia sampai dari atas seorang dia harus trik juga. Misalkan seorang CGRX dan juga Ubay yang cukup jauh tidak bisa membackup kah? Terlalu jauh Ubay. CGRX berhasil terlalu knockdown akhirnya juga masih bisa revive, masih bisa untuk survive kalau dari Endo. Double kill. Sekarang masuk mode siluman. Jadi CGRX tampaknya Kino saat ini. CGRX tembakan kembali buka. Sexton kembali untuk turun ke atas, membantu yang teratas sudah knock. Yesai Esteverde saat ini datang juga mengganggu. Double kill. Triple kill. Wipot sudah. Kawan-kawan dari NU. Cukup cepat sebenarnya. Tidak SPK ya teman-teman ya. Cukup cepat sekali barusan kawan-kawan dari NU untuk rata di tangan kawan-kawan dari EAS. Wow. Nah, bisa terlihat sebenarnya permainan dari kawan-kawan dari NU nih. Bisa terlihat seperti baru bermain teman-teman sebenarnya. Sorry itu saya, tapi itu adalah kenyataan yang harus diterima sebenarnya. Karena memang bisa terlihat permainan mereka tadi cukup terpisah-pisah. Kemudian juga pergerakannya seperti tidak sinkron juga gitu. Masih banyak harus dipelajari teman dari NU. Dia Tiki set mode. BO juga saat ini. Saat ini akan coba revive di arah TV tower cukup dekat sebenarnya dengan satu tim. Berbahaya sekali. RRQ masih survive. Tempatnya harusnya sudah melihat dari arah bawah dan melakukan reviving. Pasti akan didatangi dan dikomit. Dia tembakan adalah Kilosi bersama seorang jak saat ini. Peperangan pun terjadi sudah terpecah. Peperangannya saat ini Kilosi dengan rata tembakan berhasil dapat dan seorang Nijar Jiret ya. Dia dari luar kota terlihat kasih potoknya tembaknya 30 tahan coba untuk di press dan rata sudah kawan-kawan dari Yesai di tangan kawan dari RR kita. Saat ini mereka punya PR knockdown pastinya seorang Nijar Jiret karena zona cukup sakit. mereka adalah menuju dalam zona aman cukup jauh sebenarnya zona dari mereka ya. Panver pun cuma dapat sedikit saja, pastinya harus jalan kaki sedikit. Jadi supaya di arah depan sudah terlihat dia akan ditembak kah? Atau ditembak? Kalau ditembak, ini kerugian bagi mereka. Oh, ternyata tidak karena Cecil berhasil untuk mendapatkan knockdown-nya terlebih dahulu dari arah bawah. Mereka sedang melakukan rotasi sebenarnya. Ini berbahaya sekali jika satu tim yang berada di depan mereka. Dan bisa saja terkena tekan dan terhalang menuju ke dalam zona aman saat ini. Tentunya Kilausi berhasil untuk survive karena seorang Cecil berhasil untuk mengknockdown player tersebut dari arah yang cukup jauh.
Dia tembakan dari seorang musuh berhasil untuk seorang SMK DDA. Dua player coba dicari kembali tapi masih cukup jauh, masih belum bisa terkonek. Ini dia satu buah lemparan Nero berhasil konek ke satu player yang tidak bisa menggunakan dulu yang saat ini, tapi sudah bisa pastinya. Tapi kan waktu juga kira seorang burung out di tangan kanan dari LRQ saat ini. Dia kembali dibuka kembali. Oke, kita spill tim lain nih katanya Bang Yakiti nih. Mana yang lain? Dia AS Never Die saat ini pun berperang di area yang berbeda. Satu terdetik, dua sudah menghilang. Ini terbencana untuk mereka karena FVP Wira sendirian saja. Apa-apanya, waktunya masih bisa untuk memberikan keadaan, masih bisa untuk mengkenok satu player Wira. Sudah melakukan reviving karena seorang Boykoy. Harusnya Never Die pun akan revive terlebih dahulu, masih bisa kan ini, tapi Raploid sendirian saja tidak bisa berbuat banyak. Pew dan masih full dengan 4 playernya. Ini dia 4 tim terakhir yang tersisa dengan total 12. Oh, 13 player karena ada satu orang yang berhasil melakukan reviving. Nampaknya tempat yang berbeda. Ini dia kekuatan dari tim manakah itu. Ternyata melakukan revive ke arah kawan-kawannya, dan seorang Gizen berusaha yang terculik berhasil untuk di-revive kembali. Iya, kawan-kawan dengan Never Die pun coba menuju ke arah supplier Reploy yang sudah diratakan dan dilentatakan. Ini dia kekuatan dari kawan dari EAS yang akan melawan 3 player terakhir. Harusnya kawan-kawan dari RRQ. Lalu sudah terculik, tersisa 3 player di Jokowi. Apakah mereka bisa untuk melakukan pemberikan keadaan satu player terlihat di arah depan? Harusnya bisa untuk ditangkapin sayangnya. Sebuah UAV yang cukup mengganggu UAV global di sana. Bahkan, oh itu dia keadaan coba untuk diputar balikan Boyko berhasil untuk diculik namanya, tapi tembakan yang masuk arah mereka pun cukup banyak. Coba untuk ditahan terlebih dahulu, diredam terlebih dahulu karena ini sulit bagi mereka walaupun mereka sudah mendapatkan poin elimination cukup banyak teman-teman. Hampir udah 30 poin elimination lebih saat ini, 32 bahkan. Terlihat kawan-kawan dari Jokowi Kitty saat ini akan maju ke ketemu sedikit. Ini dia satu buah permainan yang cukup baik karena seorang Cecer sudah berada di arah belakang, sudah pasti akan mengganggu mereka. Tapi seorang Cecer makan knockdown, akhirnya akan sulit bagi kawan-kawan dari RRQ saat ini karena Jokowi Kitty pun akan mengalami kesulitan melawan beberapa player saat ini. Oh, 2 player berhasil diculik. 2 player dari RRQ berhasil memutarbalikkan keadaan. 2 melawan 2. Never Die masih bisa terjadi harusnya, tapi akan misalkan seorang Gizen untuk mencoba bertahan, tapi Never Die kembali terculik. Baik pun suara, misalkan seorang Gizen dan Buya untuk kawan-kawan dari RRQ. Ini dia. Wow, tidak expect sebenarnya bisa kembali keadaannya. Tangan kawan-kawan dari RRQ cukup kuat tim ini. Tadinya mereka berhasil membuat pulang kawan-kawan dari NU dengan 3 player ya saat ini. 3 player berhasil meratakan 4 player dari EAS Never Die. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, selesai sudah game final malam hari ini dan kita akan menutupnya. Terima kasih yang sudah join live saat ini. Kita close and end stream.